Baik, di sini saya akan mewawancarai dengan saudara siapa? Saudara Alif. Baik, untuk saudara Alif, di sini saya akan bertanya tentang penyimpangan nilai Pancasila. Menurut saudara Alif, apa sajakah penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di era sekarang ini? Baik, di sini saya akan mengambil dari contoh dari sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, mengapa saya ambil demikian? Kayak contoh, misal saya toh kalau sering bertanding begitu, nah sedangkan lawanku saya kebetulan yang jadi wasit itu atau juri itu kebetulan pelatihnya atau coachnya, otomatis kan ini yang jadi wasit itu yang kebetulan juga pelatihnya kan otomatis dia pilih anak muridnya. Menurut saya itu bukan suatu keadilan bagi kita yang sedang bertanding. Baik, terima kasih untuk saudara Alif untuk jawabannya. Dalam suatu pertandingan di mana juri adalah pelatih dari salah satu atletnya. Nah, solusi yang saya tawarkan adalah kita harus melaporkan kejadian ini. Segera laporkan ketidakadilan yang ada dan saksikan kepada pihak yang berwenang. Karena ini panitia penyelenggara, komite pertandingan atau lembaga yang mengukur olahraga yang bersangkutan. Dan jelaskan secara rinci kejadian tersebut dan sertakan bukti yang Anda miliki seperti rekaman video atau kesaksian dari orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancara dengan Pak Lukas. Menurut Bapak, apa sajakah penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di era sekarang ini? Kalau menurut saya secara pribadi, yang era sekarang penyimpangan dari nilai Pancasila, kalau menurut saya tetap kita kembali ke sila kelima yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Nah, artinya di situ keadilannya terutama ya dalam proses hukum tidak adil begitu. Seperti itu bahwa tajam ya biasanya kan yang tajamnya kan ke bawah kan, tumpulnya ke atas seperti itu. Yang orang-orang hebat kan hukumnya tidak merata lah seperti itu kan. Kalau hukum yang tidak adil karena tajam ke bawah dan tumpul ke atas itu, dan solusi yang saya tawarkan adalah reformasi hukum. Perlunya dilakukan reformasi hukum menyeluruh untuk memperbaiki sistem hukum yang tidak adil ini. Ini melibatkan peninjauan dan perubahan terhadap undang-undang yang memihak pada kepentingan kelompok tertentu, serta pembuatan hukum yang melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dan pembenahan hukum juga dapat melibatkan revisi proses peradilan, pemilihan hakim yang adil dan independen, serta meningkatkan transparansi dalam sistem peradilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa? Dengan Afrisha Tirwan. Baik, Afrisha, di sini saya akan bertanya apa sajakah penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di era sekarang ini? Menurut saya penyimpangan nilai-nilai Pancasila yang sering terjadi di era sekarang, contohnya ketidakadilan sosial yang biasanya terjadi di masyarakat. Penyimpangan ini terjadi karena adanya kesenjangan sosial dari masyarakat, baik dalam hal ekonomi maupun pendidikan. Biasanya terjadi karena ada masyarakat besar yang lebih diutamakan daripada masyarakat yang lebih kecil yang lebih membutuhkan. Baik, terima kasih. Ya, sama. Solusinya adalah memperkuat program-program pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesempatan pendidikan, serta memperkuat sistem keadilan sosial dalam segala aspek kehidupan.